Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Tengku Ina Hermina. Aku kali ini sedang bersama dengan ponakan aku. Dia Arab. Aku Arab cemas. Nah, tapi beneran ponakan aku. Jadi aku kali ini pengen ngajarin ponakan aku untuk berani bicara karena dia pemalu. Dan kali ini kita sedang berada di tempatnya Kang Barli. Mungkin sudah banyak yang tahu ya siapa Kang Barli, karena Kang Barli ini juga termasuk hits famous kondiang, sosok dari breeder muda Indonesia. Breeder muda Indonesia untuk jenis tanaman apa aja? Aglonema. Ya, yuk kita langsung temuin sang breeder dari Indonesia, breeder muda ya. Assalamualaikum. Abari. Halo. Teteh. Sehat teh? Alhamdulillah. Coba ini adalah Ak Barli dan Teteh adalah istrinya, istri dari Ak Barli. Ak Barli ini adalah breeder muda Indonesia untuk jenis tanaman aglonema. Nah, mungkin teman-teman pasti banyak yang tahu apa itu breeder, tapi pasti juga ada yang nggak tahu ya. Jadi breeder itu apa? Penyilang. Penyilang. Penyilang tanaman. Wow. Ini berarti kita punya apa ya? Punya Pak Greg muda ya. Pak Greg kan senior. Pak Greg senior. Pak Greg senior. Jadi tapi maksud aku untuk mudanya pun ternyata Indonesia udah punya ya. Ada. Banyak nggak sih? Penerus Pak Greg ini banyak juga ya. Ada Mbak Mia juga. Oh, Mbak Mia anaknya Pak Greg ya. Ada Pak Mas Tepi Bahaduri. Uh-uh. Ada Pak Ramli. Ya. Dan masih ada beberapa teman-teman saya yang lain juga ada yang mulai belajar menyilang sekarang. Oke, untuk si breeder ini selain Pak Greg ya. Kalau Pak Greg kan orang udah pada tahu lah. Siapa yang nggak tahu Pak Greg ya, teman-teman ya. Jadi untuk si breeder ini tersebar di seluruh Indonesia atau gimana, A? Yang saya tahu udah mulai ya. Udah mulai di setiap daerah-daerah udah mulai keluar. Udah mulai ada muncul. breeder. Alhamdulillah ya. Betul, alhamdulillah. Kalau untuk AA sendiri, breeder nih kan, dengan adanya breeder muda atau breeder lainnya itu mengganggu nggak sih? Enggak, justru kita malah senang. Semakin banyak breeder di Indonesia, kita semakin bisa lebih berkompetisi dengan negara-negara lain gitu, dengan Thailand seumpama itu. Oke. Jadi Barli senang ya makin banyak breeder tidak merasa tersaingi atau gimana itu, tidak. Karena juga nanti akan menciptakan hasil-hasil yang berbeda. Karya-karya yang berbeda. Ibu bapaknya sama, tetap hasilnya berbeda. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Udah mulai bicara tentang ibu bapaknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pengen tahu Indonesia itu punya nggak sih kekhasan Indonesia untuk menghasilkan silangan yang cantik? Ada nggak sih bapak ibunya harusnya dari Indonesia? Biasanya untuk disilangkan itu dari Indonesia atau dari luar? Dari Indonesia mayoritas. Dari Indonesia. Nah, aku mau tanya, berarti bapak dan ibunya dua-duanya dari Indonesia nih? Bisa dari Indonesia, bisa dari luar juga. Bisa. Aku mau nanya yang Indonesia dulu ya. Indonesia dulu ya. Nah, kalau yang Indonesia ini biasanya karakternya ini, kita ngomong karakter dulu ya. Karakter yang kuat itu akan keluar dari bapak atau ibu? Dari bapaknya. Dari bapak. Bisa dari bapak, bisa juga 50-50 ya antara ibu sama bapak, gimana tergantung dari genetika merekanya. Oh, tetap kayak manusia, ada gen-gennya juga. Betul. Kalau gennya seimbang, dia hasilnya akan mungkin 50-50. Dari bapak ada 50%, dari ibu 50% itu. Dia mempengaruhi ini nggak sih? Misalnya bapak itu lebih pengaruh ke warna, ibu pengaruh ke bentuk, gitu-gitu nggak sih? Betul. Rata-rata warna itu dari bapak. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan si bapak ini kan misalkan aglonema rotundum dari Aceh yang merah itu kita jadikan sebagai ibu, itu bisa merah juga, tapi ya gitulah, merahnya nggak semewah yang kita jadikan dia sebagai jantan gitu. Oh oke. Jadi aku baru tahu nih kalau dapat merah-merah itu ternyata dari rotundum. Rotundum. Mana rotundum? Yang mana sih namanya rotundum? Rotundum. Ini berasal dari Sumatera Utara,
Perbatasan dengan Aceh. Nah, kalau dibilang ini, setahu aku Rotundum ini adanya di daerah Langkat. Itu adalah kampung aku. Berarti aku adalah spesies pride of Sumatera. Ya, aku bangga menjadi orang Sumatera karena kami memiliki ini, dan ini di kampung aku. Langkat kan? Langkat, betul. Nah, pertanyaannya kenapa disebutnya Rotundum Aceh padahal dia di Langkat? Langkat itu Sumatera Utara loh. Dia sebetulnya masih berbatasan dengan Aceh. Iya, berbatasan dengan Aceh Timur. Nah, saya nggak tahu juga, mungkin orang lebih kenal dengan Rotundum Aceh. Oke. Tapi spesies aslinya sih, dan sampai Aceh ke daerah Aceh Tamiang juga udah masuk Aceh kan itu kan? Iya, Aceh Timur itu. Berarti orang mungkin pertama kenalnya dengan Rotundumnya dari Aceh. Oke. Jadi berbanggalah kita orang Indonesia, umumnya khususnya orang Sumatera. Saya sebagai orang Langkat, keturunan ada Aceh-Acehnya sedikit. Ya, ini adalah kebanggaan kami. Dan ternyata hasil silangan dari Rotundum inilah yang mengeluarkan warna merah yang cantik itu. Betul. Tuh teman-teman. Tapi pertanyaan aku adalah, ini Rotundum ini di pasaran dijualnya itu ada yang jual 10.000. Betul. Buat aku itu adalah sesuatu yang apa ya, maksudnya ini adalah bisa dibilang nenek moyangnya nggak sih? Nenek moyang dari kecantikan-kecantikan yang bisa keluar dari aglonema. Nenek moyang berwarna merah dari situ semua. Iya kan? Tuh teman-teman, jadi si aglonema yang teman-teman lihat yang cantik kayak Pride of Sumatera, yang red, black, Pride of Sumatera yang hitam ya, itu asalnya dari sini. Iya betul, dari sini. Setahu saya kalau nggak salah ya, itu di dunia hanya ada di Sumatera Utara. Itu teman-teman, di dunia hanya ada di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita ngomong lebih detail lagi, aku ada pertanyaan nih, mumpung di awal-awal ya. Biasanya teman-teman tuh suka skip-skip soalnya nontonnya. Jadi jangan di skip-skip karena ini ilmunya mahal. Benar nggak sih? Jadi ini kita di sini mencari ilmu gratis. Alhamdulillah saya bersyukur banget bisa ketemu A Barli dan Teteh yang mau memberikan ilmunya kepada saya juga kepada teman-teman. Nah, ini kan kebanggaan kita. Hasil silangan aglonema yang cantik-cantik itu keluarnya dari sini. Betul. Tapi menurut aku ya, ini aku yang ngomong ya, ini tidak dihargai di pasaran. Padahal ini adalah nenek moyang yang menghasilkan tanaman-tanaman aglonema dari Indonesia yang sangat cantik. Nah, ini pernah diekspor ke luar negeri nggak? Pernah. Berarti ada kemungkinan orang asing atau orang luar negeri atau luar angkasa bisa menyilangkan Rotundum ini juga dong? Bisa. Di Thailand kan sudah dikultur ini. Oh my God. Sudah dikultur. Mungkin ya ada baiknya juga gitu. Kalau dikultur di negara sana, dia jadi nggak usah beli lagi ke Indonesia. Ya, oke. Sebelum kita ngomong jauh tentang kultur mengkultur, jadi aku ini agak sedikit mohon perhatian dari pemerintah Indonesia. Ini dari aku ya, dari aku sebagai orang awam, tapi aku juga adalah karena aku sekampung sama si Rotundum ini. Jadi mohon untuk pemerintah untuk dapat dijagalah si Rotundum ini. Karena kan memang ini hasil kecantikan merah-merah aglonema khas Indonesia itu datangnya dari aglonema Rotundum Sumatera ini atau Aceh ini. Seroja. Hah? Nama lainnya Seroja. Oh, nama kalau lainnya di desa itu Seroja namanya. Lagu yang itu Bunga Seroja. Oh gitu, itu lagu Melayu. Iya, aku hafal, aku udah tua ya. Jadi teman-teman, pemerintah mohon perhatiannya, kalau mungkin bisa dibikin regulasi ya untuk memprotek, ini menurut aku ya, untuk memprotek tanaman ini hanya berkembang biak dan hanya bisa beredar di Indonesia saja. Karena apa? Karena kalau ini keluar pasti akan dikawinkan kan dia, karena merahnya itu dapat dari si Rotundum Aceh ini. Gitu, tapi jangan dilarang juga, nanti breeder-breeder nggak akan bisa memproduksi yang cakep-cakep. Jadi untuk keluarnya aja yang mungkin akan diprotek gitu loh Pak pemerintah, gitu ya. Mohon maaf ya Pak kalau saya agak cerewet, tapi memang ini harus ada yang berani menyampaikan sih. Harus gitu. ada yang bertani di sana di tempat asalnya itu. Dan itu harus ada bantuan dari pemerintah setempat juga gitu. Yang tahu AA ini masih hunting untuk si Rotundum Aceh? Masih ke Sumatera sana? Rencana nanti setelah bulan Mei kita mau setelah Lebaran kita mau ke sana. Masih mengejar si Rotundum ini. Sementara yang saya tahu ini di pasaran memang dijualnya murah banget. Betul. Bedanya apa sama yang dijual di pasaran-pasaran yang murah itu sama harus datang ke Sumateranya langsung?
Bedanya kita bisa lihat langsung sambil belajar medianya di sana di hutan, terus sambil cari varian-varian terbaik. Jadi jangan asal ngambil gitu. Oh, jadi kalau saya ambil kesimpulannya bahwa untuk membreeder atau breeding, membreeding tanaman-tanaman aglonema ini atau tanaman apapun itu ya, diambil memang karakternya yang kuat, Gitu. warnanya yang Warna bagus. yang merah legam, garisnya yang bagus. Itu kenapa AA harus langsung berangkat ke Sumatera untuk melihat langsung kehidupan mereka di tempatnya seperti apa. Betul. Dan mempelajari mereka seperti apa di hutan medianya, habitat mereka seperti apa, cahayanya pun seperti apa. Nah, kalau di Sumatera itu gimana sih? Di habitatnya dia gimana sih, A? Banyak hidupnya di bawah-bawah pohon karet. Yang saya terakhir lihat ke sana Pohon itu di karet. bawah pohon karet. Gunung Lawang bukan sih? Bukit Lawang. Bukit Lawang, iya Bukit Lawang. Bukit Lawang. Nah, Bukit Lawang itu masih agak jauh lagi ke dalamnya itu, melewati kebun-kebun sawit. Iya. Yang jalannya off-road. Saya dulu ditemani sama... Kesana naik apa? Ditemenin Pak Ramli Hasibuan dulu saya sana. Orang Sumatera Utara memang ya, Hasibuan. Beliau tinggal di Porong Sidoarjo. Oh, oke. Nah, habitatnya dia hidup di tengah hutan, di bawah rimbunan pohon karet. Pohon karet dan di antara semak belukar. Jadi kalau kita buka gitu semak-semak banyak mereka. Banyak. Tapi memang karakternya beda sama yang di luar, yang di pasaran itu. Gini ya, jadi kalau kita kan sebagai breeder itu datang ke sana mencari yang pasti bagus, variannya yang pasti bagus, warnanya gitu. Kalau yang jualan kan dia yang penting ada banyak. Iya, yang penting laku, yang penting namanya Rotundum Aceh. Nggak milih warnanya, nggak milih variannya gitu. Yang penting dia ada banyak, jual gitu. Oke. Kalau kita kan janganlah asal-asal nyari gitu aja gitu, asal nyabut tuh gimana, atau mau tekin sembarangan. Yang pasti cari yang bagus, varian yang bagus seperti ini, misalkan garisnya banyak, warnanya merah legam. Nah itu kita ambil, walaupun kecil ambil, kita rawat dulu. Oh oke. Jadi teman-teman kita balik lagi ya, ternyata kalau ini dijadikan bapak, dia akan memiliki warna merah yang sangat cantik. Tapi kalau dia jadi ibu juga bisa, tapi merahnya tidak sekuat kalau dia jadi bapaknya. Oke, itu teman-teman ya, cintailah produk-produk Indonesia. Ini adalah kebanggaan kita. Ini adalah nenek moyangnya dari aglonema. Aglonema yang berwarna merah. Oh, jadi semua aglonema yang berwarna merah ini adalah nenek moyangnya. Nah, kalau bisa disebut aglonema merah, hasil karya dari breeder Indonesia itu apa aja ID-nya? Seperti Pride of Sumatera, Pride of Sumatera, Moonlight, oh Moonlight, Panjrek ini lah. Oke. Nah, Moonlight, terus banyak sih sebenarnya. Akhirnya saya Lotus Delight, Lotus Delight juga ini. Lotus Delight, Minion, Madame Suroyo, Kresna. Tuh. Oke, jadi produk-produk merah hasil karya anak bangsa itu adalah nenek moyangnya Rotundum Aceh. Dan ini endemik Indonesia, berarti kan? Ini endemik Indonesia dan hanya ada di Sumatera. Mari kita sama-sama cintai nenek moyang dari aglonema merah. Dilestarikan. Apa? Dilestarikan, ditaniin ya mungkin ya. Ditanikan untuk teman-teman dan saudara-saudara aku yang ada di Sumatera Utara juga. Yuk sama-sama kita semangat bertani. Jangan ngambil dari hutan terus. Jangan sampai apa? Jangan ngambil dari hutan terus. Oh, kalau ngambil di hutan terus emang kenapa? Takutnya punah habis. Jadi kalau harapan dari Abarli untuk si petani-petani yang ada di Sumatera Utara, ini jangan sering cabut di hutan, tapi ditanikan. Ditanikan, betul. Karena kalau dicabut terus punah ya. Punah, yang kita takutkan itu punah. Satu, sebetulnya bukan mereka juga yang bikin punah ya. Yang saya lihat dari sana itu waktu itu, yang bikin punah itu kebanyakan itu perluasan kebun sawit. Oh. Jadi si karetnya ini ditebang, terus ditanamin sawit. Dari proses ngolah lahan aja itu udah pasti banyak yang mati lah. Iya. Karena jadi memang harus buru-buru diambil untuk ditaniin ya? Ya harusnya. Karena memang sawit kan lebih menjanjikan untuk zaman now.
gitu. Jadi ya Ya, kita kalau di sawit itu mereka tidak bisa tumbuh karena terlalu gelap. oh sawit itu lebih gelap ya, lebih rapat ya Lebih dia ya, rapat. nggak bisa masuk cahaya ke Betul. dalam ya, Karena matahari. saya waktu sampai mungkin yang udah pernah ke Bohorok ada apa? Ada patung motor besar itu, Heeh. motor besar. Itu kan mulai kebun sawit semua. Itu saya mulai nyari di situ, mulai nyari. Hampir setiap jarak 1-2 kilo saya berhenti. Kita pakai motor kan, Pak Ramli. Saya jalan, kata Pak Ramli sebelah sana coba bar, sebelah sana coba bar. Sudah tidak ditemukan tanda-tanda Udah mulai susah. Udah mulai susah. Tapi kalau yang AA tahu tuh petani-petani udah mulai menanikan nggak? Mudah-mudahan sudah mulai menanikan. Tapi sampai sekarang saya belum dengar juga. Belum ya. Jadi mungkin ini juga harapan dari para breeder atau para pecinta tanaman hias. Saya yang bicara minta mohon untuk ya, mudah-mudahan dari keluarga LS ini ada dari pihak pemerintah yang mendengar atau menonton acara ini, jadi mungkin disupport ya dari pemerintah agar Rotundum Aceh ini tidak kehilangan atau kita kehilangan apa tidak punah si Rotundum Aceh ini, karena memang ya secara ekonomi memang kelapa sawit itu memang sekarang ini lebih menjanjikan gitu loh. Sementara dia kalau di sawit kurang bisa ya, dia nggak bisa karena terlalu rindang begitu. Nah oke, sekarang aku mau nanya awal asal muasal kenapa AA bisa jadi breeder? Karena suka aja sama tanaman ini. Awalnya sih saya sebenarnya berpikir nanti kalau misalkan nggak ada yang hilang aglonema lagi di Indonesia gitu, aglonema kita tuh akan tenggelam. Betul. Jadi saya di situ berpikir saya mau ngilangin aja deh, karena orang nggak ada yang menggeluti di bidang ini gitu. Itu tahun berapa itu, A? Waktu pertama iseng-iseng berani belajar ngilangin itu 2006 akhir. 2006 akhir. Udah itu kita nggak pernah hilang lagi pas menjak aglonema jatuh. Saya nggak pernah hilang lagi. Saya lebih dibantu ke orang tua di perusahaannya waktu itu. Terus baru balik lagi ke aglonema itu 2017. Oh, lama juga ya? 2017. Karena itu udah lama, saya ingin mengingat lagi yang dulu pernah saya kerjakan. Itu kita berlatih itu hampir 4 tahun sampai 5 tahun lah. Dari 2017 itu baru start lagi dan itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, pada saat awal-awal AA mulai breeder, artinya kan AA harus menyiapkan bahan-bahannya. Bener kan? Bahan-bahan itu tahu aku ya, kalau salah tolong dikoreksi. Mahal-mahal dong kalau untuk bahan. Iya. Harganya lumayan kan? Tidak seperti dulu masih murah. Dulu kayak untuk jenis-jenis yang komutatum tricolor yang asli dari Filipina itu masih sekitar 75.000 lah dulu. Kalau sekarang ada yang jual 250, ada yang 800, 4.000. Tergantung dari karakter. Tergantung dari Nah, karakter. pada saat awal itu AA kan harus belanja nih. Iya kan, untuk untuk breeding mereka nih harus belanja kan. Ada Teteh mendukung nggak? Coba Teteh, mendukung nggak Teh? Awalnya Ke kamera Teh, ke kamera sini deket sini Teh, biar kita mesra. Nah, gitu Teh. Kalau awal-awal sih enggak ngedukung ya. karena kita belum pasti kata dia, hasilnya belum pasti. Hasilnya belum pasti. Terus kan saya sih pengennya dia kerja aja. Kalau kerja itu kan pasti tiap bulan ada gaji. Kalau dia ke saya mau di tanaman, passion saya di sini. Ya udah akhirnya waktu itu awal-awal sih dibantu juga ya. Ada yang bantu juga sih, support kita buat beli bahan. Jadi bentar, awalnya Teteh nggak support? Enggak. Berapa lama Teteh bertahan untuk tidak mensupport Barli? Enggak sih, nggak lama ya. Kalau dari awal sih memang cukup lama ya dari awal. Waktu tahun 2006 benar-benar nggak support sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi waktu aglonema jatuh pun itu kan kita nggak tinggalin ya. Setiap gajian itu tetap saya beli aglonema ke Taman Tekno yang di BSD itu. Dia selalu marah. Setiap saya beli satu bagasi itu penuh. Satu bagasi, belanjanya gimana, nggak mau marah ya Teh? Iya. Kan seharusnya buat beli minyak goreng ya? 1 minggu 2 minggu mati. Iya. Karena kan ditinggal-tinggal kerja gitu kan. Oke, yang AA beli dulu itu aglonema 2006 ya. Kan belanja sampai satu bagasi mobil. Nah, itu yang dibelanjain itu ke tanaman aglonema lokal atau Mayoritas lokal. impor? Mayoritas lokal. Pada saat itu mungkin masih banyak lokal ya? Di atas waktu itu 2012 kita segitu ya. Itu kan aglonema boleh dikatakan sudah nggak terlalu orang gimana ya.
harganya udah jatuh banget itu. Emang aglonema itu hits tahun berapa Untuk- sih? Kalau saya pribadi sih dari pas 2006 itu memang sudah hits. Udah hits. Udah Nah, hits. turunnya gara-gara apa? Waktu itu kan dihantam Andorium. Oh, jadi saling kejar Andorium mengejar booming, tren, nah, tren Andorium dikalahkan booming. oleh tren. Dikalahkan tren. Booming, nah begitulah. Oh, jadi memang rotasi itu tetap Ya, jalan karena ya waktu tren-trenan itu. 2006 itu untuk seperti sekelas Adelia atau Tiara itu di Tiara aja per daun 3 juta. 3 juta per daun. Wow, Tiara itu Pak Greg juga bukan sih? Betul, Magret. Nah, waktu itu kan kita nggak kebeli ya, nggak kebeli. Nah, pada saat udah sepi, terus di tahun 2000 sekitar tahun 2012, 2013 lah. Nah, itu harganya kan satu pot besar untuk widuri aja waktu itu cuma 100.000. Wow. Yang dulu saya nggak kebeli, akhirnya kan saya beli, saya seneng gitu. Oh, oke. Jadi aku bisa simpulkan di sini untuk si apa namanya harga tanaman turun itu memang ada waktu-waktunya, masa-masanya. ada masanya. Jadi masanya untuk kita yang belum punya duit berlebih banget untuk beli tanaman-tanaman koleksian, apalagi khususnya yang mau breeder ya. Ya. Jadi belilah pada saat memang dia lagi turun. Gitu. Kalau lagi nggak mampu, ya kan. Kalau yang mampu sih, Atau beli yang masih kecil-kecil. kalau yang kecil-kecil kan lama nungguinnya. Sakit hati kan. Nah, terus tadi Teteh akhirnya sudah mensupport. Sekarang udah support full. Support full ini dalam artian maksudnya Teteh juga ikut belajar breeding. Kalau breeding enggak, Heeh. karena nggak berani lah kalau breeding ya. Belum berani. Belum berani, Heeh. dia aja. Heeh. Paling saya yang ngerawat, yang ganti-ganti media, Heeh. ganti-ganti apa namanya, yang nyiram tiap hari sama. Oh, Teteh ganti media? Iya. Oh. Sekarang sekarang mau, dulu nggak mau pegang tanah, nggak mau geli, ada Ada cacing. cacing, benar. Kalau sekarang nggak, aku yang kalau tanaman lain selain aglo, aku yang potongin, aku yang ganti pot, ganti oke. media. Dan hebatnya lagi teman-teman ya, Ak Dani dan Teteh siapa sih? Ani. Teh Ani. A Barni dan Teh Ani ini anaknya umur 8 tahun udah bisa nyilang. Keren nggak? Hebat. Jadi kita punya mungkin termuda ya. Udah belajar nyilang kan? Belajar nyilang. Gara-gara bapaknya suka motong-motong Dari umur 3 tahun. dari umur 3 tahun. 3 tahun. Dia udah Ngapain mulai itu nguas. dia? Nguas, udah mulai nguas. Nguas itu buat apa ya? Buat Ambil ngilangin. serbuknya. 3 tahun udah ngerti. Iya, udah ngerti. Waktu itu kan ceritanya saya lagi nyilangin waktu itu pagi-pagi. Dia bangun tidur. Dia bangun tidur lihat bapaknya lagi nguas-nguas itu. Dia bilang itu lagi apain Pak? Lagi ngapain ya? Lagi ngapain? Lagi nyilangin tanaman seperti itu. Pinjam dong kuasnya, aku juga mau kata dia. Saya bilang jangan, ini cuma satu punya ayah seperti itu. Larilah ke kamar, ambil kuas buat Make up. ya. Waduh, maknya marah nggak nih? Alhamdulillah itu udah nyilangin. Jadi, dan ini hasilnya sampai sekarang. Ini hasil dari nama anaknya siapa? Alja. Alja, Ini silangan anaknya AA. Iya. Umur berapa nih dinyalang ini? waktu umur 3 tahun. Anak 3 tahun sudah menghasilkan silangan ini. Dan sudah dijual dulu, ini baru balik lagi satu ke sini. Sudah menghasilkan. Iya. Tuh teman-teman, anak 3 tahun aja udah bisa nyilang. Masa kita yang tua kalah sama anak 3 tahun? Jadi dari silangan apa ini? Ini Nitidum sama White Rain waktu itu. Nitidum X White Rain. White Rain. White Rain itu udah F1 dari luar ya. Paham ya bocah ya? Iya. Luar biasa. Mungkin breeder termuda. Iya, kalau saya lagi sedang mengarahkan, nah itu anak itu. Siapa namanya? Alja. Alja. Sini, Ja. Ja, sini deh. Emang anaknya sensitif ya. Aku lagi ngomongin tiba-tiba dia datang. Nih anaknya datang. Ini ya teman-teman ya. Ini aku Silakan bisa kamu. bilang ini adalah breeder termuda yang Indonesia punya. Bangga nggak? Bangga lah. Gila, ini hebat banget nih. Ayo kenalin, nama kamu siapa? Alzamora Alzamora. Kamu umurnya berapa tahun? 7. 7, baru 7 tahun. Bulan Mei Bulan Mei 8. lah. Sama ulang tahunnya, ya ampun. Kamu ini yang nyilang kamu? Itu Gak yang tahu. dulu. Itu yang dulu. Itu yang dulu. Ya. Kamu mainin kuasnya mama? Iya, kamu gitu-gituin. Iya. Kamu belajarnya yang bener ya sayang ya. Ya, biar cakep-cakep tanamannya. Ya, nanti tante belajar sama kamu. Oke? Ini silangan kamu yang di Om Sigit. Yang dulu Om Sigit. Udah Kamu udah dapat duit ya dari ini ya? Udah dia. Ih, Dia Dia hebat. minta uangnya langsung. Oh, langsung diminta uangnya buat traktir tante dong. Hah?
Traktir dong. Di depan ada Indomaret kan? Gua promo Indomaret dah. Tuh. Kamu cakep banget sih, pinter ya. Keren ya, Nak ya. Sukses ya. Tos dulu. Mau beli apa nanti kalau jadi penyilang? Pengen beli Beli apa? apa tah? Motor. Oh, motor. Mau ngapain kamu? Mau naik gunung kayak papa? Kamu mau naik gunung juga, nge-trail? Kalau kamu nanti suka trail, tante itu punya temen di Aceh ya. Kita dulu kalau aku pulang ke Aceh, kita suka naik gunung. Trail-trailan. Tante gini-gini nih, suka ke gunung juga, naik trail-trailan. Oke? Kita ketemu di Aceh ya. Tos. Makasih cantik, ganteng. Pinter banget. Bangga kan kita? Kita punya breeder termuda di Indonesia. 3 tahun sudah menghasilkan karya. Apalagi nanti kalau misalnya dia diarahkan oleh ayah dan ibunya, mungkin bisa spektakuler. Bismillah ya, A, ya Teh ya. Supaya kita bangga, kita punya kebanggaan anak Indonesia. Kalau cita-cita saya sih pengennya dia tuh jadi breeder. Kakaknya yang kedua itu belajar sekolah kultur jaringan. Nah yang pertama di marketing, harusnya begitu. Keren ya. Jadi inner circle-nya kuat. Nah, iya. Semuanya jadi ini benar-benar support all family. Jadi semua familinya, keluarganya mensupport A Barni sehingga A Barni juga udah hati udah plong ya A, kalau disupport ya. Udah nggak ada beban lagi kan. Iya. Jadi Teteh juga kalau belanja-belanja nggak marah. Nggak marah sekarang. Udah nggak marah. Malah sekarang nyuruh, ayo belanja dong yang itu gitu. Iya. Betul, memang Bener. itu betul. Oke, A Barli, dari sekian tahun, udah berapa puluh tahun berarti ya? Dari 2006 kan? Udah mulai Kalau 2006. Tapi mulai Tapi kalau dimulai dari 2017. 2017. udah mulai breedernya tuh 2017. Iya. Nah, udah berapa karya yang AA hasilkan? Banyak juga. Boleh kita lihat nggak karya-karya A Barni? Boleh. Yang mana aja? Kebun depan. Ke kebun depan kita. Kebun yang samping Oke. rumah. Oke teman-teman, kita sudah berada di tempat hasil karya dari A Barli. Ini hampir semuanya adalah karya dari A Barli. Ya hampir semuanya, Hampir tapi semuanya. ada beberapa yang bukan ya. Boleh diangkat nggak A, yang mana hasil karya A Barli? Nah ini kalau saya namakan ini apa jenis-jenis diamond ya. Kalau di era Pagrek ini ruby. Oke. Ini ruby, kalau di era saya mungkin ini saya namakan diamond lah. Ini silangan AA? Iya. Wow, cantik banget. Ini dapat merahnya dari mana? Dari Ratundum tadi. Rotundum. Tuh. Terus apa belum dinamain ya? Belum kita kasih nama. Kenapa sih AA banyak banget ID apa namanya silangan-silangan AA yang belum ada namanya? Ya, satu, saya nggak terlalu mahir untuk kasih nama gitu. Ah. Yang kedua, memang lebih baik yang si bayarnya nanti lah yang kasih nama gitu. Oh, jadi spesial banget dong kalau si buyer pertama yang dia ngasih nama berarti itu akan misalnya ini belum keluar kan? Misalkan Mbak Ina beli ini, terus nanti konfirmasi ke saya, Bar ini saya namain ini ya. Gitu. Oh Oke. gitu, berarti nanti aku mau beli ini, nanti namanya akan aku jadikan Madam Tengku Ina Hermina, iya kan? Nah terus aku beli lagi yang mana nanti Malahayati, mana lagi pokoknya pahlawan-pahlawan dari Sumatera karena memang asalnya kan merahnya dari Aceh, dari Sumatera maksudnya gitu. Nah ini apa lagi? Ini sebetulnya udah besar sih tadinya, pas ada yang nawar dia sakit. Oh dia nggak mau. Dia setiap ada yang nawar sakit. Setiap ada yang ya. nawar dia pasti sakit. Kalau ini saya sudah namakan ini BT01. Kenapa BT01 kayak BTS? BT01 itu tuh silangan yang pertama yang warnanya seperti ini. Terus B itu untuk Bahaduri, T itu untuk Tesar, teman-teman saya yang dulu pernah support saya, pernah bantu saya gitu. Oh gitu, B itu untuk Bahaduri. Bahaduri. Itu orang mana? Orang Sragen. Orang Sragen. Satu lagi? Asmet Tesar dari di sini, di rumahnya di Bogor. Orang Bogor. Rumah Pagelaran. Oh, ada orang dekat sini juga ya. Ini silangan apa sama apa? Ini apa? Rotundum sama aloet. Aloet. Aloet itu tanaman apa ya? Dari mana ya? Aloet itu udah boleh dikatakan dia satu. Oh, udah hasil silangan juga. Silangan juga. Oke, tapi silangannya dia sama di apa lokal atau dari luar? Dari luar. Aloet itu dari luar. Nah, ada yang bilang juga Aglonema brilliant namanya. Aglonema brilliant. Tapi kok aku ngelihatnya bentuknya ada mirip-mirip kayak si posnya ya? Enggak, dia seperti silangan-silangannya Pagrek. Iya.
Kan silangan Pak Greg itu kan begini-begini nih, aku taunya masuk kategorinya aglonema batik kan, kayak ini batik. Iya, batik. Nah, kalau batik-batiknya ini saya mau nyilang nih misalnya, aku mau belajar jadi breeder. Nah, aku pengen yang ada motif-motif batiknya nih. Itu kita bisa kita bisa. Terus aku pengennya misalnya merahnya itu lebih nyala kayak Kanza. Berarti kita harus pakai rotundumnya yang warnanya merah banget. Bapaknya jadinya kalau mau merah banget. Betul. Nah, ini yang rotundumnya untuk bapak atau ibunya nih? Rotundum untuk bapak. Bapaknya. Di penyilangan ini bapaknya rotundum. Betul. Tapi hasilnya jadi pink-pink gitu ya? Nah, disitulah uniknya di dunia persilangan itu. Kadang nggak semua yang kita harapkan, yang kita bayangkan, yang kita hayalkan itu hasilnya akan sesuai, tidak juga gitu. Oh gitu. Waktu kecil dulu hanya hijau, satu titik merah daunnya. Kecilnya semana segini? Waktu daunnya, waktu baru keluar daun itu mungkin ukuran sebesar gini ya. Mungkin ukuran sebesar gini, itu dia hanya satu titik merah sebesar jarum. Saya sampai tanya satu isi rumah, saya bilang ini warna apa? Ini warna merah. Tadinya mau saya musnahkan karena nggak bagus kan, cuma titik gitu aja. Tapi ternyata pas di daun kedua berikutnya keluar warna batik, bagus. Wow, cantik banget ya teman-teman ya. Dan ini belum beredar di pasaran, udah? Belum ada. Banyak yang belum beredar di pasaran. Banyak. Jadi di sini bisa dibilang ini rare. Yang di sini masih rare. Kenapa aku bilang rare? Karena memang belum ada di pasaran. Jadi cuma ada di sini dari penyilangnya. Istilahnya one pot one seed. Lebih dari langka. Lebih dari langka, memang nggak ada di pasaran, cuma ada di sini. Dan hasil dari penyilangan itu biasanya bisa dapat berapa tanaman sih jenis ini? Kalau misalkan kita nyilangin jadi sekitar 3 atau 5 butir, itu nggak semuanya sama hasilnya, beda-beda. Ada yang bagus, ada yang jelek, tapi mayoritas kurang bagus. Nanti ada contohnya. Paling 1. Ini misalkan contohnya, saya coba bikin diamond lagi yang seperti ini. 1, 2, 3, dia keluar bercak merah. Yang keempat tidak. Oke. Tidak ada, hanya garis merah saja. Ini dari satu biji semua. Ini dari satu tangkai, satu tongkol istilahnya. Satu tongkol. Jadi 4. Dari satu tongkol pun Nah, dia nanti bisa. kalau udah dibesarkan ini tidak sama, semua beda. Walaupun mereka dari satu tongkol. Betul, beda semua. Berarti bisa aku bilang apa ya? Prosesnya itu nggak gampang ya? Nggak gampang. Aku pikir dari satu tongkol itu bisa menghasilkan ya puluhan lah, nggak usah ratusan. Kalau itu kan di keladi, di anturium, di filo itu bisa seperti itu, bisa 100-an bahkan 1000. Oke, Nah, kalau di aglonema tidak. jadi Mungkin prosesnya di contohin itu tuh. Dia doang yang buahnya paling banyak dia nitidum itu. Oke, nanti kita ke sana teman-teman. Aku baru tahu dan mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu buat kita semua bahwa untuk proses aglonema itu ternyata sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang cantik seperti ini. Nah, ini kan udah dapet nih dari silangan AA. Ini nih cantik banget, ya kan? Sementara nanti hasil yang lainnya bisa beda. Betul. Nah, untuk mendapatkan yang sama seperti ini, berarti AA harus perbanyakan ini atau gimana? Kalau kita mau bikin lagi seperti ini, ya pasti diperbanyak dengan cara beranak bonggo atau di stack, di cutting gitu ya. Tapi kalau kita mau breeding lagi untuk mendapatkan kayak gini itu belum tentu bisa. Nah, itu dia makanya. Nah, jadi untuk satu tanaman ini aku pegang ini ya. Ini kan udah ketahuan nih hasilnya. Warnanya ini saya bisa bilang ini perfect ya. Untuk warna pinknya dapet, corak batiknya oke banget. Terus bentuk daunnya juga gagah perkasa. Ini yang aku sama aglonema ini ya gini loh. Dia androgyni mungkin ya dalam bahasa psikologinya ya. Dia androgyni, jadi dia gagah, laki-laki dong gagah, tapi cantik, pink, batik gitu loh. Tuh susah banget kan. Nah jadi untuk AA, misalnya aku mau belajar breeding, ya aku belajar nih kursus di AA misalnya gitu kan. Nah aku dapetin nih satu tanaman cantik. Nah aku mau menyilangkan dia lagi belum tentu dapat sama. Aku juga harus ada uang dong untuk aku pemasukan aku, untuk aku beli tanaman lagi untuk aku kan gitu nih. Ini logika orang awam ya. Nah artinya ini kan belum aku jual dong. Karena aku mau lagi punya kayak gini untuk aku jual, untuk aku pasarkan. Berarti ini aku split bonggol atau nunggu anakannya keluar. Lama banget dong. Betul. Teman-teman prosesnya puasanya bisa bertahun-tahun. Iya, prosesnya sangat lama, panjang banget prosesnya.
Begitu. Tapi memang kalau untuk breeder, ini dari aku ya, aku baru paham nih ternyata. Kan aku dulu awal-awalnya suka banget sama aglonema. Biasalah kalau mama kan lebih ke yang warna-warna gitu merah. kan. Jadi di antara ijo-ijo aku tuh suka ada yang merah, ada yang nyala gitu tuh. Jadi suka lah sama semua tanaman. Tapi awalnya memang dulu aglonema. Jadi dulu pas awal-awal itu aku sempat mikirnya gini, aduh pengen punya tapi kok mahal banget ya, nggak kebeli. Tapi setelah aku ketemu, ngobrol sama AA dan Teteh Ani, aku jadi tahu ternyata proses mereka itu panjang banget. Dan mereka mengeluarkan biaya yang tidak kaleng-kaleng gitu loh, biayanya itu besar. Sementara kan memang kalau kita hidup berumah tangga kan ada pengeluaran-pengeluaran yang kebutuhan pokok yang harus kita keluarkan kan. Ya pasti itu yang utama dong. Betul. Nah jadi mari kita sama-sama support para breeder-breeder, penyilang-penyilang kita untuk terus maju gitu loh, untuk mereka menghasilkan karya-karya yang terbaru. Karena gini kalau misalnya kita tidak banyak breeder cuman anggaplah Pak Greg, hanya Pak Greg yang menyilangkan, artinya silangan kan tidak akan banyak, karya-karya baru kan tidak akan banyak gitu ya. Nah pasti kalau misalnya cuman kita punya apa ya, misalnya Pride of Sumatera, kita punya pos-pos aja kan, lama-lama orang semuanya udah punya. Akhirnya tidak ada koleksi-koleksi baru. Tapi kalau semakin banyak breeder, koleksi-koleksinya kan makin banyak kan. Karena kalau aku lihat juga ternyata si breeder-breeder ini juga harus menghayal kayaknya. Iya, menghayal. Aku soalnya baru ngomong aja aku udah ngayal. Besok kalau aku jadi breeder, aku pengennya warnanya begini, pengen coraknya begini gitu kan. Pengen ada putih-putihnya dikit, kuning-kuningnya dikit. Ngayal kan? Iya, ngayal. Motifnya, terus bentuknya, itu semua kita ngayal. Dan aku tadi ada ngeliat mangkok. Itu aku juga masih bingung, nanti kita tanya kenapa dia bisa jadi mangkok, itu beda lah gitu, aneh. Dapetin itu nggak sekali berhasil ya? Atau ada? Enggak, berkali-kali. Kita nggak dalam satu kali proses persilangan ya. Kalau diumpamakan misalkan langsung jadi, ya itu jackpot lah istilahnya. Iya. Nah, kayak kita main ular tangga lah, lempar dadu itu kan, coba lagi kita cariin angka 6 kan. Iya. Coba lagi terus, dan gitu kerjaan menyilang itu sebenarnya diulang lagi, Iya. ulang lagi nyari yang terbaik gitu. Tapi aku ini juga ya, maksudnya memang prosesnya sangat panjang, dan tadi kan juga barusan sudah cerita bahwa belum tentu yang di silangan itu langsung bagus hasilnya. Kalaupun langsung keluar itu memang jackpot. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi breeder atau belajar menyilang, jangan putus asa dulu. Ya, karena memang semua petani-petani yang aku sudah datangi itu adalah mereka tidak pernah punya yang namanya putus asa. Ya kan, terus Kuncinya, semangat. Kunci kesabaran. Ya. Kesabaran tinggi. Terus harus ikhlas juga ya. Sabar, ikhlas. Ikhlas kenapa? Ya gitulah, kalau misalkan kita breeding udah jadi buah, terus nunggu 8 bulan, begitu disemai itu dia busuk, tiba-tiba bijinya kita tunggu segitu lama. Segitu lama tuh berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Wow. Dari mulai kita menguaskan sampai buah itu matang siap untuk disemai itu 8 bulan. 6 sampai 8 bulan, bahkan ada yang 14 bulan baru matang. Jadi tergantung variannya beda-beda. Jadi kita kalau dia tiba-tiba kita semai itu mati, ya kecewa dong sebetulnya. Iya betul. Ya, kita harus itu belajar ikhlasnya dari situ di ya. situ. Dan di aglonema ini sebenarnya semuanya unik sekali itu. Jadi nggak selalu sama. Ada yang kita harapkan jadinya merah ternyata malah jadi putih. Ya, seperti yang ini kan rotundum sama brevis patu. Ini rotundum. Ya, tapi jadinya malah putih, bukannya merah. Dominan lebih mayoritas kalau rotundum sama brevis itu jadinya selalu merah. Kalau merah ini putih, dua ini jadi putih. Itu kenapa? Saya sendiri kurang tahu. Padahal kan udah ada rotundumnya ya. Apa Betul. rotundumnya kurang merah? Mungkin genetika ibu jauh Lebih dominan, kuat. lebih kuat. Oh, oke. Nah, ini silangan siapa? Silangan saya sendiri juga. Silangan AA juga? Iya. Banyak juga udah silangannya ya? Kalau ini sih sudah namakan Snowball. Yang Oh, ini Snowy. Snowball. Coba boleh nggak cerita kenapa ini dinamain Snowy? Yang ini Snowy, Nah, yang ini Snowball. Snowball. Kalau ini Snowball itu kelinci kesukaan kita dulu namanya Snowball. Dia udah mati, warnanya putih. Oh, dari kelinci kesukaannya Abarli udah nggak Dan ada. ada filmnya juga itu, kartun Snowball. Nah, kalau ini Snowy, Snowy ini dulu saya suka filmnya Tintin. Rintintin. Tintin, ada film Tintin tuh. Nah, dia
punya anjing namanya Snowy putih. Oh, detektif Tintin. Detektif Tintin. Oke. Itu kayaknya itu banget ya, seumuran kayaknya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ada yang tahu itu Tintin. Ada nggak sih sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Itu zaman dulu. Komik zaman dulu banget Komik kan, zaman zaman dulu. kita masih SD ya. Ketahuan deh, seumuran ternyata. Terus apalagi hasil karya AA? Ada lipstick. Ya, lipstick juga. Ada lipstick juga. Oh ini lipstiknya AA. Iya. Pakai lipstik? Loh, kok mirip-mirip itu ya? Mirip lipstick. Cakep ya? Dia daunnya nggak besar. Daunnya kayak, Ah, kok ini mirip ini nggak sih? Yang Pak Greg punya itu kan? Ginian. Mungkin karakternya mirip. Yang itu lebih mirip. Yang ini lebih mirip. Lebih mirip. Ini dia juga, beda Tapi kan? bedanya Ini daunnya besar. ya, mungkin yang Minion karakternya ukurannya sebesar ini, cuman apa? Dia tidak ada garisnya. Dia nggak ada tidak garis-garisnya. punya semburat cahaya kayak cahaya gitulah gitu. Ini namanya lipstick. Lipstick Barley. Aglonema lipstick. Kan ada lipstick Greg. Lipstick Kan ada lipstick Tapi Greg. saya nggak tahu. Teteh ketawa-ketawa. Saya nggak tahu mau namain apa ini, saya nggak tahu, belum tahu. Lipstick Ani. Belum saya tahu. Kasih nama lipstick Ani. Nah, yang ini lipstick Ina. Bibirnya lebih tebel. Gue diketawain sama Teh Ani. Nah, ini adalah salah satu hasil karya dari A. Barli. Luar biasa kan, teman-teman, masih muda, ya kan, didukung penuh oleh keluarganya. Anak 3 tahun udah bisa nyilang. Bukan main kan? Terus apalagi A? Kalau yang ini bukan? Ini juga untuk varigata saya punya juga breed baru. Gila, bisa menyilangkan varigata loh ini. Silangan dari A. Barli loh. Ini udah agak besar, tapi dia varigatanya nggak terlalu mewah ya. Oh, ini kecilnya. Nah, enggak, kalau ini Beda lagi. Oh, beda. Lagi. Karena daunnya kan ini tajam-tajam ya. Ini persilangan yang pertama waktu itu sekitar 2 tahun lalu. Ini. Udah kasih nama belum? Belum juga. Kita belum ada kasih nama, makanya namanya Jadi, spesial buat bayarnya. Emang benar-benar spesial banget ya kalau Iya. buyer yang beli langsung punya nama loh. Tapi memang harus konfirmasi dulu ke penyilangnya. Iya. Ini saya namain ini ya gitu. Jadi nanti nextnya juga akan namanya sama itu Betul, kan. Misalnya betul. ini Saya sih Ina. kemarin lupa ya waktu jual-jual hybrid itu, saya nggak konfirmasi, maksudnya kita foto bareng bawa buat data saya, nanti yang beli aglonema siapa aja dulu itu mau kita datain gitu juga. Tapi ini kayaknya kalau untuk tanaman-tanamannya silangan-silangannya A. Barli, ini kayaknya yang beli juga masih kalangan kolektor ya. Petani dan kolektor. Petani. Ya. Petani dan kolektor. Kalau kolektor pasti memang untuk koleksian. Kalau petani berarti untuk ditaniin lagi. Untuk ditaniin Nah, lagi. untuk yang petani udah dinamain belum? Belum juga. Ya Allah, Nanti, kan nanti keder. bilangnya nanti kalau mereka udah banyak, udah mau launching, baru kita diskusi namanya apa gitu nih. Oh. Beliau bilang seperti itu. Oke, Ina ya petani ya. Pak petani namanya Ina. Tapi yang ada rotundumnya. Yang merah. Oh, yang merah. Nah, nggak selalu merah juga, ada yang jadi hijau. Ya, pokoknya yang dari hasil rotundum. Nah, yang hijau, Nah, ini putih kenapa alis. mangkok begini? Dari rotundumnya itu bentuk mangkok. Mangkok ya. Mm-mm. Tuh. Ini juga sama. Ini rotundum. Udah bapaknya rotundum. Ibunya komutatum. Kayaknya komutatum. Kuat. Kalau ininya sih garis-garis belakangnya, ini rotundum ya. Betul. Garis belakangnya Nah, ini rotundum. jadi gen dia tuh lebih kuat si ibu. Heeh. Jadi rotundumnya kalah, jadi hanya cuma garis aja. Hanya menang di Tuh, garis menang aja dia. garisnya garis rotundum dapat. Mm-mm. Corak depannya ibunya. Ibunya. Oh, oke. Yang ini lama sekali ya, ini 3 tahun. Pertumbuhannya? besar ini. Mm-mm. Dia emang mini atau gimana sih? Lambat. Belum dia tahu. pertumbuhannya lambat. Mungkin dia medianya nggak cocok. Ini udah berapa kali kita ganti media. Mungkin sekarang dia udah mulai cocok, udah mulai besar daunnya. Oke. Nah, jadi untuk media juga sekelas breeder itu juga masih ngotak-ngatik. Masih Masih sampai ngotak-ngatik. sekarang masih ngotak-ngatik. Karena aku sempat ngobrol sama A. Barli, ternyata aku tadi sempat bawa tanaman ke sini, tanaman aku yang lagi sakit. POS ya, Pride of Sumatra. Jadi A. Barli itu udah bilang sama aku, walaupun mereka sama-sama Pride of Sumatra, kadang-kadang mereka maunya beda. Beda. Iya kan? Betul. Nah, makanya memang kita harus memang sering-sering bergaul sama tanaman. Jadi punya tanaman itu nggak cuma punya doang, tapi benar-benar memang kita perhatiin, nih pertumbuhannya lama nih, berarti dia Ganti nggak mau nih, ada yang dia nggak mau, gitu kan. Jadi di setiap daerah pun berbeda.
misalkan kayak di Ciapus lebih dominan menggunakan bambu, daun Iya, bambu. daun bambu. Nah, kita misalkan yang di kota ini mau pakai daun bambu kadang nggak cocok juga gitu. Oh. Jadi kita harus ngotak-atik media sendiri gitu, yang cocok di tempat gitu. kita. Dasarnya sih sama aja gitu, kayak sekam mentah yang udah difermen, kopi, sekam bakar, terus mungkin ada kaliandra, andam. Mungkin hanya takaran-takarannya aja yang membedakan. Kalau misalkan di tempat saya ini curah hujannya terlalu tinggi, jadi lebih didominankan lebih banyak si sekam fermentasinya itu biar porus. Oh, oke. Dapat ilmu baru lagi aku tuh. Jadi tidak sama gitu. Walaupun kita ngerawat rotundum nih, saya sering waktu itu banyak yang nanya, Bar, kamu pakai apa sih medianya? Rotundum bisa bagus, bisa ini. Saya bilang kalau saya kasih tahu juga percuma. Karena beda gitu. kan? Karena kita beda tempat. Di saya curah hujannya tinggi. Tentang itu. Cobalah perlakukan seperti mereka di sana, iklimnya si rotundum ini. Waktu itu netnya sampai 3 lapis di sini. Kalau di Medan itu di Sumatera Utara itu panas banget kan? Itu. Tapi Hot kalau tuh benar-benar nyengat loh. Kalau untuk daerah Bukit Lawang, Lohorok itu suhunya udah mirip-mirip Bogor lah. Oh, di gunungnya dingin. Mirip-mirip Bogor. Oh, aku pikir di Medan yang panas itu. Panasnya kan aja gile. Enggak. Di Bukit Lawang itu udah mulai dataran tinggi. Oh, jadi gini, aku mikirnya, aku emang nggak pernah naik gunung ya, sampai ke mana Bukit Lawang aku nggak pernah, ke Bohorok nggak pernah. Tapi aku mikirnya gini, Medan itu adalah kota terpanas menurut aku. Aku orang sana soalnya kan emang panas banget. Jadi kalau udah sampai sana tuh kayaknya nusuk-nusuk ke kulit ini panasnya. Jadi aku pikir yang namanya Sumatera Utara, Aceh, ya udah panas. Tapi ternyata si rotundum itu kayak Bogor. Iya, kayak di Bogor. Oh, I see. Kayak di Bogor. Jadi kita makanya tadi Ak Barli bilang beliau ini datang ke Sumatera, datang ke tempatnya rotundum, ternyata beliau ini mempelajari suhu, maunya apa, medianya apa, itu ini pelajari. Oke. Karena waktu pertama 2017 itu kita minta dikirim rotundum itu sebanyak 400 pohon. Itu mati semua. Wassalam. Umurnya mungkin hanya sekitar 2-3 minggu semua mati. Selesai. Coba lagi beli lagi, sampai akhirnya saya bilang ke teman saya, ini lebih baik saya berangkat sana deh. Oh, pada saat itu beli masih belum datang ke sana. Iya. Nah, akhirnya waktu itu kan berapa kali kan, 2009 saya pernah ke sana, 2008 saya pernah ke sana, nihil juga belum nemu juga. Nah, pas 2019 itu sebelum ada Covid masuk itu, saya ketemu sama Pak Ramli bilang, oh, Bar, saya antar ya kamu sana ke tempatnya langsung. Oke, ada orang ini yang paham. Ya, disitulah saya mulai mempelajari, saya sampai duduk-duduk di tanah, tempat desa fotoin, saya videoin semuanya. Pelajarin cahayanya kayak gimana, sirkulasi udaranya gimana. Semua dipelajari. Kemauan dari rotundum ini seperti apa. Ya. Jadi memang si rotundum ini yang dicari oleh breeder adalah karakter-karakter yang kuat. Merahnya oke, merah banget, garis-garisnya juga oke gitu ya. Jadi beda sama yang di pasaran yang murah-murah itu, mungkin buangan-buangan mungkin ya. Sisa-sisa dari mungkin ada juga yang pilihan. Bagus di pasaran karena kan seperti yang saya bilang itu. Dia kan nggak memilih tapi mengejar kuota lah istilahnya. Iya, mengejar kuota, dan itulah bukan buat breeder soalnya kan, hanya untuk bukan buat disilangkan. Oke, jadi kita sudah di sini rak sini. Jadi gini loh teman-teman, mungkin kepanjangan ngomongnya, tapi ini edukasi atau ilmu yang sangat mahal. Untuk kita sekolah kan mahal ya biayanya ya. Jadi mumpung ini gratis, jangan di skip-skip, kita lihat bagaimana cara penyilangan, hasil dari penyilangan, proses dari penyilangan. Yuk, sekarang kita kerak satunya lagi. Di setiap kerak saya selalu melihat ada rotundum. Ya, karena rotundum itu ternyata adalah nenek moyang dari aglonema merah-merahnya Indonesia. Walaupun memang setelah disilangkan, apabila karakter gennya ibu lebih kuat, bapaknya akan kalah. Iya. Gitu. Nah, ini kalau yang hasil karya AA di sini yang mana, A? Ini hampir semua ya, kecuali itu Dona Carmennya punya Pak Greg. Ini spesies Comutatum, terus rotundum, dan ini splitan Bonggol ya? Bonggol, dan ini bonggolnya Nitidum variegata. Nitidum variegata. Ini spesies. Ini aglonema? Aglonema.
Kok aku ngeliatnya kayak Diven Basia itu apa namanya? Panglima. Ah. Nah, mirip. Sepintas mirip. Oh, ini Ada bisa. yang gedenya tuh. Iya, aku udah lihat kemarin. Ini bisa salah-salah nih. Ternyata ini teman-teman ini adalah aglonema. Aglonema. Nitidum variegata. Kita membedakannya sama si Diven Panglima itu apa? Gimana? dari Supaya nggak salah. tangkainya lain, dari getahnya juga lain. Dia nggak gatel ya? Dia nggak gatal. Kalau si Diven gatel kan. Gatal. Nah, ini bisa besar. Besar, itu besar. Oh, oke. Nanti kita kesana lihat yang besarnya. Nah, ini semua hampir semua adalah silangan dari A. Barli, kecuali ini. Kecuali ini Donna Carmen Pak Greg. Donna Carmennya Pak Greg. Mutasi ini. Sama yang di pasaran itu beda kan? Beda. Kan kalau yang biasa itu begitu kan? Kalau ini mutasinya. Udah lama belum sih ini? Udah lama. Ini udah lama. Oh. Tapi jarang yang punya kayaknya. Ya, Ini dari susah teman emang. kita, JB. Oh, dari JB. Hai. Nah, GB. Oh, ini dari JB. JB kalau ada lagi kasih aku dong. Nggak ada, dia juga minta. Kemarin ada anakannya ngantri ya. Oh, anakannya ngantri. Ternyata dibawa petani besar. Oh, oke. Tapi kalau dianakan hasilnya sama kayak gini? Sama. Oke. Ini kita udah lihat hasil karya dari AA. Aku pengen lihat itu apa sih, A? Ini biji. Kenapa banyak biji-bijian di situ? Nih yang sudah dipanen. Ini biji. Ya, hasil silangan sudah ada tag name-nya tuh. Ada tag name-nya, ini biji. Nanti kita semai. Jadi setelah umur ini, nah ada yang ini baru kemarin saya silang. Dia mulai berubah. Tanggal 16. Diangkat. Boleh Boleh diangkat nggak? Terjatuh lagi bijinya, pitunya. Yang belum matang ya. Ini dari Aglonema brevispatum. Ini yang ininya apa nih? Ini Aglonema brevispatum. Ini namanya brevispatum. Brevispatum sebagai ibunya. Disilangkan dengan rotundum. wow. Dengan rotundum. Harapan AA hayalan-hayalannya dia akan menjadi apa? Ya paling nggak jauh seperti itu diamond tadi, seperti Enggak, bentuk daunnya sebesar ini berarti. Iya, harapan saya nanti bentuknya besar. Jadi si diamondnya itu besar. Terus motif ininya lebih putihnya itu lebih banyak. Mungkin putihnya ini akan berubah jadi pink atau jadi merah atau jadi orange. Karena si rotundumnya itu ya. Jadi dia kayak ini ya, kayak kita main-main warna. Ya, kalau ini kita dicampurin, melukis, iya kayak warna, jadi kayak ngelukis, bener ya? Merah sama kuning itu jadi orange. Bener. Gitu. Biru Merah sama hijau jadi kuning. Iya, gitu. Seru ya? Seru. Terus batangnya batang panjang gini? Iya, panjang. Nanti setelah ketemu rotundum dia akan pendek. Oh, bisa pengaruh juga. Dia kan kalau dia brevispatum ini menjulur, ngerayap, merambat, menjulur. Nah, nanti ini kan baru kemarin saya silangkan tanggal 16 ya, tanggal 16 bulan 3. Nah, jadi belum ada sebulan ya. Baru 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Iya. 1 minggu lah, 1 minggu. 1 minggu pun kalau misalkan di buah terjadi pembuahan tuh bagus juga, mulai agak membesar buahnya. 1 minggu. Nanti setelah jadi sebesar ini bulan 12, 3 bulan ya. 3 bulan jadi sebesar ini. Nah, untuk karakter yang ini itu ada yang 6 bulan udah matang, ada yang 8 bulan, tergantung ininya, varian dia. Jadi ini pun bukan ini aja, dia ada beberapa varian lagi. Ada yang putihnya lebih dominan kayak Big Leaf, ada yang hijau. Ini emang mirip-mirip Big Leaf ya? Ya, Big Leaf dari sini. Sekilas. Oh, Big Leaf itu dari ini? Dari sini. Oh, jadi kalau ini nih... Ada kemungkinan sih dari sini ya. Ini Big Leaf, mungkin Costatum sama brevispatum. Ini tanaman dari mana sih aslinya? Luar? Dari Asia, Thailand, seperti Thailand, terus Vietnam. Daunnya tebel banget ya? Ini kayaknya nggak takut robek deh. Tebel banget loh. Ya, tebal betul. Nah, ini dia punya karakter yang kuat. Ini kalau ini ya, aku pegang aglonema ini kayaknya tebel banget. Keras dan tebal. Keras. Batangnya juga panjang banget. Nah, ini jadi dia juga ada yang varian yang batangnya pendek,
enggak pasti. Oh gitu. Beda-beda. Jadi kalau misalnya aku ada yang kolektor-kolektor mungkin yang lebih suka stang panjang ya carinya stang panjang, yang pendek ya pendek Iya. gitu ya. Ini kalau dia lebat cakep banget ya. Iya, betul. Kayak hutan Sumatera loh. Nah, nanti ada yang setelah matang tuh ya beginilah. Seperti inilah kalau udah matang. Itu udah matang. Udah matang kayak gini. Nah, udah 8 bulan ya sebesar ini ya. kalau udah setelah matang diapain? Nanti disemai. Dibuang kulitnya, dicuci, udah itu diolesin. Jadi kulitnya dibuang dulu, habis itu baru cuci. Bersih. Setelah dibuang baru dicuci dalamnya. Iya. Dalamnya bentuknya apa sih? Dalamnya ini. Itu nggak apa-apa. Apa ini mau disemai kan? Kita pecahin kayak gini. Kayak permen coklat. Ini daging buahnya itu kita buang aja, misalnya taruh Aku sini. pegang dulu. dong. Tapi jangan lama-lama gatal di tangan. Kayak ini ya. Nanti ini dibersihkan, ini kan masih ada kayak lendir, kayak selaput lendir gitu kan. Ini harus bersih, harus benar-benar bersih sambil dicuci. Dicucinya pakai air putih aja. Kayak air putih, air bersih. Nggak usah pakai sabun gitu-gitu. Jangan. Oke, terus? Nah udah itu diolesi fungisida, dibikin kayak pasta gitu. Fungisida aja. Fungisida, baru kita tanam seperti ini. Ditanamnya full, semua masuk tanah. Enggak. Semua masuk metan. Enggak. Ini yang baru saya tanam kemarin. Oh, jadi posisinya bentuknya begini. Bukan begini. Bebas. Boleh nancap, boleh tidur ya. Ini tidur. Boleh vertikal, boleh horizontal. Boleh, bebas. Oh, aku pikir harus berdiri semua. Takut justru biasanya kalau ketimbun semua mayoritas mati busuk. Oh, jadi harus disisain di atas. Setengah-setengah berarti ya? Iya. Setengah dalam, setengah luar. Nah, nanti ini sekitar 1,5 sampai 2 bulan itu dia akan keluar. Oh, ini udah keluar. Dapat nggak? Mulai keluar kecil. Berapa lama keluar kecil itu? Keluar kecil ini kalau ini 3 minggu. 3 minggu. Nah, nanti kalau sudah 1,5 bulan itu kayak seperti ini. Ini jadinya variegata. 1,5 bulan kayak gini. Kebetulan ini variegata, hybrid variegata. Oke. Nah, si ini pakai sekam bakar semua. Iya. Metannya. Sekam bakar semua. Wajib. Wajib. Tapi ada juga yang pakai lumut, ada yang pakai kokopit. Ini pakai sekam bakar, tapi nggak ada lubang sama sekali. Ada. Mana? Ini. Oh, ini. Oh, tetap dikasih itu ya. Iya. Terus disiram nggak? Yang ini nih, yang ini disiram nggak? Kalau yang ini enggak. Masih sungkup kan? Enggak, masih sungkup. Posisi seperti disungkup. Tapi kalau udah 1 daun dibuka gini aja. Jadi dia kalau misalnya dia udah mulai nih, ini udah mulai keluar kan? Boleh pegang nggak sih? Boleh. Ini udah mulai keluar nih. Nah, yang ini udah mulai keluar. Tapi belum boleh buka sungkup. Boleh, kalau misalkan kalau malam kita buka. Kalau malam dibuka. Malam dibuka. Supaya apa? Kan kalau malam dia kan butuh CO2. Oh, kalau nggak dibuka? Kalau nggak dibuka nanti CO2-nya agak berkurang, mungkin bisa terjadi nanti ada jamur juga. Oh, oke. Yang udah biasa alami sih gitu. Dia kalau terlalu sering ditutup gini, dia tumbuh jamur, nanti akan seperti ini. Ini jadi jamur. Daunnya jadi gini. Oh, oke. Telat buka dia. Jadi ini kapan siap dia seperti ini kapan nih? Siap dibuka? Kalau untuk ini nunggu semua dulu. Semua jadi keluar daun. Iya, daun baru kita buka. Itu bukanya harus malam. Bukanya harus malam. Jadi jamnya bebas. Bebas atau sore kita buka karena udah nggak panas kan. Kalau misalkan pagi kita buka kan matahari kan terik kan nanti siangnya. Iya. Nah, dia kan istilahnya kayak dalam inkubator dikeluarin nanti dehidrasi mati. Oke. Terus saya ambilin dulu yang ini berbuah. Ini ditidum. Wow, akarnya tadi yang kita lihat di depan yang aku bilang mirip Dieffenbachia itu, ini. Iya. Ini besarnya. Iya. Udah berbuah ya? Nithidium variegata yang sudah disilangkan. Udah berbuah. Ini lagi nyilangin. Disilangin sama apa? Sama cawang. Berarti hijau sama hijau. Saya berharap nanti warna si variegata ini ada semu-semu merah.
Nah, aku penasaran, sawang itu mana sih? Cawang Ini apa? aglonema cawang. Merahnya dari mana sih, A? Di balik daunnya itu merah. Oh, nggak hijau ya? Gimana sih, mata aku beda nih. Nah, Thailand menggunakan ini cawang. Oh, Thailand mengeluarkan merah menggunakan cawang. Nah, Cawang kan namanya? ya betul, aglonema cawang. Emang ini punya mana? Asal cawang itu dari rotundum. Katanya sih ada yang bilang rotundum sama simplex, ada yang bilang rotundum sama Trinopes. Saya sendiri nggak tahu mana yang benar. Ya inilah cawang itu. Dari mana dia? Asal merahnya tetap dari Rotundum. rotundum, Tapi silangan siapa berarti ini hasil ini? dari Thailand. Thailand. Nah, maaf Ini ya. silangan F1 yang masih bisa keluar serbu. Oh, oke. Tapi aku ngeliat ini tidak semerah rotundum. Betul. Berarti masih kuat si Betul. rotundum Sama kan? aja di cawang juga ada beberapa varian. Di kita ini ada yang variannya lebih gelap dan lebih merah bagian bawahnya. Itu Oh. waktu itu saya titip langsung ke importir di Medan untuk dibawa langsung. Ini dia juga nih. Ya, ini mutasi. Nah, ini cawangnya kalau sering dipotong akan bermutasi seperti ini gitu. Oke. Oke, aku baru tahu. Ini ternyata adalah cawang. Dia juga adalah apa namanya? Sebagai pewaris warna merah juga. Sebagai pewaris warna merah. Tapi dia dari Thailand. Dari Thailand. Walaupun mungkin asal usulnya tetap ada rotundum Sumateranya, Betul. rotundum Acehnya. Karena Tapi- bentuknya mah mirip kan? Saya masih ini tetap saya perbanyak karena istilahnya dia buat tim cadangan lah. Oh, tim cadang. Kayak main bola ya? Ya, jadi kalau suatu hari takutnya rotundum itu selesai di sana, nggak ada lagi, mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Nah, inilah sebagai gantinya. Ayo dong teman-teman dan keluargaku yang ada di Aceh, kalian harus melestarikan rotundum. Karena apa namanya, memang rotundum itulah yang membuat kecantikan dari aglonema yang bercolor. Gitu. Semangat ya teman-teman ya. Mari kita dukung semuanya, warga Indonesia, pecinta tanaman hias, kita dukung untuk petani-petani kita tetap melestarikan, memperbanyak rotundum Aceh. Tuh. Ya, ya. Jangan sampai kita malah cari keluar ya. Ya, itulah yang kita takutkan nanti. Jadi Gimana kita caranya dari ya, luar. punya kita tapi kita nyarinya Ya, di luar. Kalau bisa sih ada praktisi para ahli yang terutama yang bisa kultur jaringan ya. Nah, ini bahasan kultur jaringan. Oke, A, sini A. Barli, Yep. kok ini seperti, pasti teman-teman tebak apa ini apa? Pasti teman-teman bilangnya ini big leaf Atau merodoklo atau morodoklo. Tapi ternyata ini adalah spesies. spesies Iya. Spesies ini Brevispatum, aglonema Brevispatum. Aglonema brevispatum. Aku baru dengar. Sumpah aku baru dengar. Brevispatum. Spesies mana? Dari Thailand. Dari Thailand. Dari Thailand. Thailand. Oke. Ini kali yang namanya big leaf. Ini bukan big leaf, ini Costatum. Masih Nah, salah juga. lagi gua. Ini Costatum. Ini Costatum variegatum namanya. Aduh ya Allah Tuhanku, kenapa yang kasih nama siapa sih? Dari sananya gitu. Nggak bisa kasih nama Udin gitu, Iwan. Mungkin yang ngasih nama dulunya orang Inggris kali, kan lebih banyak yang nemu orang Inggris. Coba ulang lagi A, pelan-pelan A. Costatum variegatum. Costatum variegatum. Mm-mm. Nah, jadi salah lagi. Ternyata ini juga bukan big leaf atau morodoklo. Tenang, gua kan pinter. Nih. Morodoklo. Ini Costatum. Salah lagi. Aduh, capek deh gue. Kenapa gue disalahin mulu? Nah, ini big leaf. Bukan. Ini hybrid saya. Oh. Iya. Ini hybridnya AA. Apa sama apa, A? Ini Brevis sama Costatum. Mana dia? Ini? Nah, ini ibunya. Ini ibunya, bapaknya siapa? Ini bapaknya. Oh, bapaknya kecil, imut-imut ya. Enggak, dulu ini kan Oh, jenis ini jenis maksudnya. ini. Ah. Dulu bapaknya di sini memang banyak, cuman sekarang sudah boleh dikatakan udah nyaris punah ya. Mm-mm. Karena gampang-gampang susah melihara ini gitu. Oh. Terus bebunganya pun agak sulit. Pas kebetulan waktu itu memang saya dapatnya lagi berbunga. Oke, berarti ini adalah silangan, ini ibunya, jenis ini adalah bapaknya, hasilnya ini. Ini adalah silangan dari A. Barli. Nah, tetap aku pengen kok tahu. Nah, ini nih big leaf nih. Morodoklo. Bukan, masih ibunya Costatum. ini. Astagfirullahaladzim, salah mulu gua. Gimana sih bedainnya? Beda. Ini Morodoklo. Oh, ini Morodoklo. Iya, Oh, aku pikir yang daunnya kayak gini. bukan. Oh, ini big leaf. Big leaf. Nah, baru gue pinter kali ini. Selama ini nggak pinter.
Ini ternyata big leaf. Nah, ini big leaf juga. jadi si big leaf itu dia lebih kuat di putihnya, Putihnya corak lebih kuat. putihnya lebih banyak. Kalau morodoklok apa morodoklo sih? Morodoklo. Morodoklo. Iya. Bahasa apa sih itu? Thailand. Thailand. Jadi morodoklo itu dia lebih gelap begitu. Nah, aku punya di rumah lebih begini sih daunnya, tapi nggak tahu juga itu apa. Mungkin silangan dari Barli mampir ke rumah aku, gitu kan? Karena aku Itu silangannya orang Thailand ya. Kalau Morodoklo itu. morodoklo itu silangan dari Thailand. Morodoklo, big leaf, terus sansan, kipas raja. Oh, oke. Yuk, kita ke sana, A. Kenapa ya setiap gue jalan gue selalu nemu kuping gajah? Kayaknya gue berjodoh sama kuping gajah deh. Kenapa tiba-tiba ada kuping gajah nyempil di sini? Ini pengasih teman. Oh, pengasih teman. Ini jenisnya apa sih? JB ini. Oh, JB. Hai, JB. Pengasih JB ini. Saya juga nggak tahu, lupa namanya waktu itu. Ini juga aku punya ini dikasih Mang Jana. Heeh. Pasti JB dapat dari Mang Jana. Mungkin. Nanti kita tanyakan langsung pada JB. Coba disilangin sama aglonema. Nggak bisa lah. Kenapa sih nggak bisa? Siapa tahu bisa. Lain. Walaupun sama-sama Aracea. Aku penasaran deh, beneran deh. Semua orang bilang nggak bisa. Mungkin someday, one day bisa. Ini ada variegata nih. Mungkin kalau ilmunya udah nyampe ke sana. antar Iya selnya kan, nanti ya. pasti akan ada kan. Mungkin nanti zamannya anaknya AA. Mungkin udah bisa loh, kecanggihan kan. Dunia ini kan makin bertambah maju. Kalau belum kiamat ya. Iya. Ini apa? Variegata. Siamjet. Variegata atau memang begini? Variegata Siamjet ini. Siamjet variegata. Kalau ini dari sana ya? Dari Thailand. Dari Thailand. Nah, tadi kan kuping gajah lagi. Aduh. Ini karyanya Mbak Mia, anak Pak Greg. Hah? Ini karyanya Mbak Mia? Ya. Mbak Mia itu bukan menyilangkan aglonema aja? Enggak, semua. Oh, kayak Pak Greg Kayak berarti ya? Kayak bapaknya. Oh, Mbak Mia. Hai, kapan-kapan kita ketemu ya. Halo Pak Greg. Salam kenal, aku Ina. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu ya Pak Greg ya, untuk kita berbagi ilmu. Oke, A. Sekarang kita bahas mengenai kultur. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari kultur? Kelebihannya diperbanyak lebih cepat ya. Lebih cepat untuk kultur. Untuk kultur. Terus bisa juga untuk tanaman yang langka-langka itu wajib lah di kultur lah. Tanaman yang langka-langka wajib di kultur untuk cepat memperbanyak dia. Memperbanyak. Terus? Mungkin durasi itu saya cukup lah. Tapi ada sisi negatifnya juga gitu. Iya, itu dia. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya harga pasar pun akan jatuh juga kalau terlalu banyak. Itu kan Oke. hukum ekonomi kan. Hukum ekonominya seperti itu. Apabila memang banyak keluar satu ID banyak banget gitu ya. Ini contohnya aku punya kanza aku lokal. Terus nggak lama aku beli keluar, kulturan keluar. Jadi memang harganya langsung drop, langsung gitu kan. Jadi Harganya jauh lebih murah. tapi kalau misalnya aku sorry nih ya, kan aku orang awam, aku nggak paham ya. Tapi aku juga punya kulturan, aku punya Thailand punya, aku punya kan kultur kan mereka kan. Untuk pertumbuhan, kalau menurut aku ya itu lebih bagus lokal, tanian klasik. Karena dia lebih bandel, lebih kuat, lebih hujan-hujanan, lebih oke, panas-panasan tanpa paranet loh. Itu oke gitu ya. Tapi kalau untuk yang si kulturan ini, aku banyak banget mengalami keguguran daun. Ya, aku juga tadi bawa, aku ngomongnya itu berdasarkan fakta ya, nggak cuma ngomong-ngomong doang. Jadi aku tadi bawa adalah si, bentar aku ambil, bentar. Konkom. Ini kuasnya. Kuasnya masih ada nih. Kuasnya apa anak-anak? Iya, yang dipakai kuasnya masih ada nih. Di Oh, sini. ya Allah disimpan. Nih, A. Ini kultur. Iya, kultur. Ya. Daunnya dari banyak, sempat keluar daun, terus daunnya makin berkurang. Satu persatu seperti ini. Dan rata-rata kultur yang aku punya seperti ini. Apakah ini salah satu kekurangan dari kultur? Ya, betul. Kurang dari kultur juga ini salah satunya. Dia fisiknya nggak terlalu tahan juga ya. Karena mungkin cuaca di Thailand sama di sini kan lain. Thailand tuh gimana sih? Aku nggak pernah ke Thailand, soalnya orang kampung. Mungkin di sana banyak yang bilang sih lebih panas katanya. Oh, tapi kalau panas bukannya aglonema suka panas ya? Justru kalau untuk yang warna-warna gini sudah hybrid lebih bagus di panas. Lebih baik di panas. Kalau di daerah Bogor ya pertumbuhannya agak sedikit melambat, terus kelembabannya terlalu tinggi bisa ya seperti ini, bisa ada penyakit.
dari jamur, bakteri. Ini sudah mungkin gini, bener nggak ya? Kok dikoreksi kalau aku salah. Kan dia dari hasil kultur lab. Namanya dia di lab. Misalnya kayak anak, ini kita contohnya ke manusia ya. Misalnya aku anak orang kaya, ya kan hidupnya terlalu steril, ya kan makannya tuh nggak boleh makan gorengan-gorengan pinggir jalan yang banyak debu, ya kan. Jadi harus steril semuanya. Semuanya harus dalam proses pemanasan dulu segala macam. Nah terus tiba-tiba miskin, jatuh miskin, ya kan dia keluar tuh terhempas ke jalan raya, akhirnya dia kena debu, dia makan gorengan sehingga dia menjadi lemah, begitu nggak sih? Ada kemungkinan juga nanti dia beradaptasi lagi. Tapi nanti kalau seumpama dia hidup, dia akan lebih kuat juga seperti yang lokal-lokal yang lain. Gitu. Iya. Karena memang ada juga kultur aku yang kuat, ada juga. Tapi memang ini kesayangan aku sebenarnya si Konkom ini, karena kan warnanya cantik. Tapi dia mengalami seperti ini, jadi aku takut sebenarnya ini masih bisa ada kesempatan dia untuk selamat nggak sih? Masih ada. Yang paling utama kita harus lihat dari akarnya sih. Kalau misalkan akarnya itu tumbuh dengan baik, dia akan keluar daun baru. Oke, jadi ini nanti akan aku tinggal di sini, ya, karena aku takut dia kenapa-napa di aku, gitu. Nggak apa-apa ya, aku tinggal di sini. Nanti kita coba untuk perbaiki. Iya. Nah, jadi tadi ngomongin masalah kultur gitu ya, tapi AA itu tadi sempet ngobrol bahwa anak AA nanti ada yang khusus untuk menguasai kultur, ya. Kenapa AA bisa pengen punya anak yang bisa ngultur? Apakah AA sudah mulai ikut berbisnis, mencari duit dari si kultur ini, atau mungkin AA lebih ke kayak Rotundum kan sudah mau habis, ya kita bilang udah mau habis karena makin banyak si sawit kan. Lebih kemana AA? Arahnya lebih kemana? Kalau saya arahnya sih mungkin untuk anak-anaknya nanti ke bisnis juga ya. Iya. Ke breeding juga, ke bisnis juga, karena nanti adiknya itu yang paling kecil kan dia belajar breeding terus kan, sekarang mulai senang belajar breeding terus gitu. Nah nanti yang kakaknya ini mengkultur bahan yang sudah ada, ya bahan yang tadinya kita pakai itu benar-benar hasilnya bagus, itu kita kultur lebih cepat banyak gitu, dibanding di bonggol atau di stek atau nunggu beranak itu lebih lama gitu. Nah, sedangkan kita kan harus kejar target gitu, kejar waktu. Berarti gini ya, jadi memang kita harus menguasai semuanya, baik itu tanian klasik dan kultur. Karena gimana pun juga kan ini dunia makin canggih, zaman makin maju, jangan kita ketinggalan. Jadi kita juga harus punya memang ahli-ahli untuk kultur, untuk perbanyakan kultur gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya Rotundum kita perbanyak lewat kultur, karena memang Rotundum sendiri di tempatnya, di asalnya Rotundum itu sudah mulai banyak pohon-pohon sawit dan mereka tidak bisa di dalam sawit-sawitan itu gitu. Jadi ya itulah, mungkin udah bisa nangkep lah ya teman-teman ya. Jadi kita juga tidak mencela atau kita bilang kultur, enggak juga, tapi memang itu memang dibutuhkan gitu loh, karena memang kemajuan zaman kan, jangan kita ketinggalan gitu loh. Semuanya kita pelajari, semuanya kita kuasai. Nanti kedepannya nggak perlu import dari luar itu. Kan di Thailand itu lebih banyak orang yang kultur, banyak juga orang yang kultur itu. Jadi orang-orang kita tuh belanja aglo-aglo yang boleh dibilang remosan itu ya, atau koleksian dari sana di kultur. Nah, kalau bisa sih di Indonesia juga banyak gitu, kayak instansi pemerintah juga ikut turun tangan juga gitu. Kan mereka punya lab-lab kultur juga. Gitu. Ya, bantulah petani-petani kita di sini, bantu petani pemain tanaman juga, pedagang-pedagang. Jadi nggak perlu import dari luar terus. Iya benar. Justru kalau bisa kita yang ekspor, kita yang mengkultur, kita yang mengekspor. Tapi kalau aku pengennya gini, kalau misalnya kultur itu kan memang ada kelemahannya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi mungkin ya yang namanya nyari bisnis kan ujung-ujungnya uang kan. Nah, jadi mungkin juga ada standarnya kali ya. Kayak misalnya jangan baru selesai di kultur atau masih ringkih banget langsung dilepas gitu ya. Mungkin lebih baik ya kalau setelah di kultur itu istilahnya di karantinanya lama lah gitu lah, sampai benar-benar sehat di sini, keluar daun baru gitu, barulah kita jual lagi. Memang prosesnya lama gitu. Iya, puasanya lama lagi. Ya kalau orang pebisnis kan selalu memikirkan harus cuan, harus cepat. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya juga untuk si sistem kultur ini, karena dari segi bisnis juga mereka kan perbanyakan lebih banyak. Cuman ya itu banyak bahasa-bahasa pada saat aku baru mengenal aglonema, katanya kita sudah melewati proses karantina, tapi ternyata ketika barang sampai di tangan aku, ternyata aku lihat ya mana karantinanya ya, kenapa tanamannya begini semua ya. Makanya aku berpikirannya gue udah males deh beli kultur, karena gini loh, oke gue udah beli murah,
tapi akhirnya mati gitu loh, percuma juga. Nah mungkin dengan sistem itu ya tetap ada kultur tapi tetap dengan sistemasi. Iya, tersistemasi penjualannya. Ujung-ujungnya memang akan lama lagi, makan waktu lagi. Jadi mungkin harganya juga mungkin agak sedikit tinggi. Tapi kan percepatannya lebih banyak gitu kan ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya harganya agak sedikit tinggi, tapi di si bayar-bayarnya itu nanti nggak akan kapok. Puas. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya tanaman kulturan import ya. Kultur itu biasanya dari Thailand. Coba mungkin bisa komen tanamannya apakah ada yang wassalam atau ada yang bagus. Karena aku nggak bilang semua kultur itu meninggal. Karena aku juga punya, ada yang tadi si konkom seperti itu, ada juga yang bagus tapi perkembangannya lama. Nah, saya juga sempat waktu itu beli dari importer, malah waktu itu masih diikatin karet, masih dalam bentuk itu. Saya coba beli yang seperti itu karena saya pengen tahu, penasaran gitu. Saya coba, waktu itu kan awam sekali, mungkin mereka lebih ahli gitu dibanding saya, lebih ahli dalam menangani masalah tanaman dari luar gitu. Nah, saya tanam di sini itu kalau saya kan begitu nanam pohon langsung saya siram. Ternyata salah gitu. Oh, itu sama kalau, kita. Iya, kalau beres nanam ternyata mereka kalau bisa sih kering. Ada yang pakai kipas angin, ada yang nggak hujan. Tapi ada juga yang langsung dihujanin sama mereka. Ada itu katanya lebih kuat, lebih bagus. Ada juga yang seperti itu. Cuman yang saya bawa ke sini waktu itu udah saya pakai greenhouse seperti ini. Itu awalnya banyak yang mati juga, tapi ada juga yang hidup gitu. Itulah nanti mungkin yang hidup itu yang akan kita perbanyak, nggak bisa langsung dijual. Iya betul. Karena untuk menutup yang mati kemarin. Waktunya juga lama nggak sih? Lama kan, daripada yang lokal tuh lebih lokal cepet loh, pertumbuhannya cepet. Walaupun yang lokal juga aku nggak bisa bilang lokal itu kuat banget. Yang namanya tumbuhan hidup, makhluk hidup pasti ada sakitnya. Jadi nggak bukan berarti kalau kita bilang lokal itu lebih kuat, dia terus nggak sakit-sakit, nggak juga. Aku bawa lagi tuh Pride of Sumatra aku sakit gitu kan, dia lokal tapi dia sedang mengalami ternyata kenapa? Kena kutu sisik. Bentar aku ambil biar sekalian kita belajar. Oke teman-teman, nih aku punya Pride of Sumatra, yang satu black, yang satu ini kayaknya mutasi atau red. Ini aslinya originalnya kayak gini. Pride of Sumatra yang original seperti ini. Bukan yang merah banget? Enggak, ini. Oh ini yang orinya. Original. Nah ini kena apa dia Aku takut loh kalau dia kenapa-napa. Kalau original loh itu. Ini sih kalau begitu begini biasanya kita balik di belakangnya pasti ada kutu sisiknya. Nah, iya ada benar. yang bilang kutu lintah, dia bilang kutu sisik, ada yang bilang trips. Nih. Tuh lihat nggak tuh? Ini dibilangnya kutu lintah atau kutu sisik. Dia makan daun. Dia menyerap nutrisi daun, makanannya tanaman itu diserap sama sehingga dia. Si daunnya seperti ini. Ini udah kena. Ini tadinya rimbun banget. Iya, nanti lama-lama dia mati. Kemakan bawahnya juga nggak sih? Dia kalau dia nanti kan ikut turun ya? Busuk turun nanti ke bawah terus busuk ya Allah, masih bisa diselamatin nggak sih? Masih bisa, kalau masih seperti ini masih bisa. Terus penanganannya gimana nih? Saya cuci pakai sikat sikat gigi anak bayi itu kan ada yang halus. Pakein namanya itu cuci piring. Kalau sambil iseng sih kita bisa kerik-kerik ini pakai kuku gitu ya. Atau pakai lakban kertas seperti yang putih itu ya. Putih, kita tempel, yang bening itu. Tempel gini. Jadi kayak narik bulu-bulu yang nempel, bulu kucing yang nempel di baju kan suka pakai lakban tuh kita ambil-ambilin gitu aja. Atau kita gunakan insektisida yang sistemik. Apa itu? Insektisida sistemik itu yang berbahan aktifnya mungkin imidacloprid atau abamectin. Disemprotkan disiram boleh, kalau sistemik itu disiram boleh, disemprot boleh. Jadi kalau sistemik itu dia masuk ke jaringan tubuh dia. Si obat itu masuk ke jaringan tubuh karena sistemik, bukan kontak langsung. Kalau kontak langsung kan dia harus kesemprot yang hamanya itu. Ini banyak banget udah kenanya tuh. Ini bakal selesai nih kalau nggak dibenerin, iya kan? Iya tuh banyak sekali tuh. Nah ini indukannya seperti ini. Ini dalam satu hari mungkin bisa bertelur sampai 80 kalau nggak salah saya dengar tuh. Apa? 80 anakan. Apanya? Anaknya, jadi beranak. Bertelur. Ini jahat banget ya? Iya. Dia datangnya dari mana sih? Biasanya media sering kering sekali itu, sekam mentah.
Itu kalau medianya sering kering itu saya di sini sering kasusnya begitu. Oh, jadi media sering kering itu kasusnya akan mengakibatkan Ya. banyak si kutu-kutu. Ya, suka datang kutu. Nah, yang ini black Iya. postnya. Kalau ini aman dong. Oh, ini aman. Mungkin hanya ini kurang cahaya ya, menurut saya sih kurang cahaya. Mungkin dari awal kan stangnya pendek gitu. Nggak Ya, ini terlalu panjang banget, Ini makanya kan aku serem deh. Panjang. Ini kurang cahaya nih. Kurang cahaya mengakibatkan si stangnya menjadi panjang karena dia Panjang. ngejar matahari ya. Iya, matahari betul. Kayak orang lagi syuting ngejar matahari. Oh, jadi lebih baik saya lebih keterangin lagi. Diterangin lagi. Tapi nggak mungkin pendek lagi kan? Mungkin. Nah, yang berikutnya nanti Yang akan berikut. pendek. Oh, oke. Cakep nggak? Bagus, cuman ya giliran cahaya nanti cukup, dia akan warnanya akan lebih legam lagi, akan lebih merah lagi. Oh gitu, lebih keluar Terus, warnanya kalau Dia pun waktu itu saya pernah pelihara yang ini beranaknya normal lagi seperti yang Ori juga pernah saya ngalamin. Pernah ada juga yang sepotong-sepotong, satu sebelahnya black, sebelahnya Nah, kalau itu ori. apa mutasi? Mutasi. Oh gitu. Oke. Biar cepat beranak. Nah, iya, aglonema biar cepat beranak gimana sih, A? Aku soalnya nggak berani ada, motong. Ada yang pakai hormon. Itu ada boleh? Boleh bersah-sah saja. Ada yang hormonis. Tapi ada kelemahannya nggak? Aku nggak mau kalau yang nanti tanamannya Saya pernah kenapa-napa. dulu pakai hormon untuk kultur ya. Itu anaknya bisa sampai 11, ada yang 30 waktu itu. Cuman ya itulah ketahanan tubuhnya nggak kuat. Kenapa? Dia mudah Dipaksa busuk. ya? Iya karena semua dipaksa. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, tidak Oh, bagus. enggak deh, aku nggak mau kalau gitu. Mm-mm. Kasihan Lebih aku. baik alami tumbuhnya. Ini si itu ya, yang kayak batik itu apa namanya? Red Stardust. Red Stardust. Nah inilah Yang sudah salah satu terhempas yang juga dari, harganya. yang saya beli dari importir. Tapi bagus nih. Iya, ini kan udah mengalami beberapa proses. Udah lokal jatuhnya ya, gitu, udah bandel lokal, dia. Udah bandel. Daunnya Kita tebel. belum pernah juga dari pertama beli. Sekarang udah itu harganya udah gila-gilaan. Oke. Oke teman-teman, untuk kali ini semoga ilmu yang kita dapat dari A. Barli itu bermanfaat buat kita semua, dan semoga juga makin banyak breeder-breeder muda, yang tua juga nggak masalah sih ya, A, ya. Jadi nggak mengenal umur. Semakin banyak breeder sih di Indonesia, agar semakin banyak hybrid baru, kecantikan baru dari Indonesia keluar. Dan jangan lupa untuk para petani, saudara-saudara kita semua yang ada di Sumatera, rotundumnya mohon dijaga kelestariannya dengan cara ditanikan. Untuk pemerintah juga mohon supportnya untuk apa ya, lebih memprotek si rotundum ini agar dia tidak punah begitu. Jadi teman-teman, kali ini aku tidak bisa share ke teman-teman untuk nomornya Barli. Jadi kalau ada apa-apa nanti komen aja di kolom komentar, nanti mungkin Barli atau aku akan membantu jawab. Ya aku mungkin kalau misalnya tentang ilmu-ilmunya kan aku belum bisa. Mungkin aku akan WhatsApp Barli, nanti aku akan bales di kolom komentar karena Barli ini sangat sibuk. Sibuknya apa? Karena kan silangan-silangan ini kayak rotundum itu kan keluarnya malam. Jadi Barli ini juga kadang-kadang kalau dia sudah menunggu rotundum itu keluar, nggak bisa pegang handphone, dia lagi serius-seriusnya dan dia sering melukis, menghayal mau bikin apa lagi. Gitu kan, A? Betul. Jadi semoga berguna, bermanfaat, dan jangan lupa terus support keluarga LS dengan cara subscribe, komen, share, dikasih jempolnya, like, terus nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari keluarga LS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga LS, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa.